Kalau misalnya kita gambar gestur, pastinya berhubungan dengan yang tadi saya sebutkan, yaitu adalah sudut pandang, yaitu gambar perspektif. Nah, kita langsung beralih ke gambar perspektif, soalnya ini adalah hal terpenting juga. Kalau misalnya kita bikin komik itu otomatis harus ada background di belakangnya, teman-teman. Ini agak rumit sebenarnya untuk perspektif. Nanti saya bakal sederhanain di akhir. Jadi ini untuk biar kalian paham aja untuk gambar perspektif itu seperti apa. Jadi yang perlu diperhatikan dalam gambar perspektif itu yaitu adalah dimensinya, terus ada jarak. Kalian bisa lihat bangunan satu dengan yang lainnya ada jarak, ada yang lebih jauh, ada yang lebih besar. Terus ada kedalaman. Jadi ada kedalaman tuh kalian bisa lihat di sini ada yang ini disebut titik hilang. Ini disebut titik hilang. Nah, ini ada kedalaman, teman-teman. Ada kedalaman, ini lebih dalam. Jadi posisinya kayak gini ya, teman-teman. Dia semakin ke arah titik hilang, dia kelihatan lebih ke dalam. Jadi ada kedalaman, teman-teman. Nah, ini contoh satu titik hilang. Titik hilang. Titik hilang itu yaitu sebuah titik yang emang ujung dasar dari suatu gambar. Jadi di mana mata kita terlihat dia tuh paling ujung lah ibaratnya, paling ujung, dan di sini bakal hilang, semua gambar bakal hilang di sini seperti ini. Jadi semakin jauh jarak suatu benda dari pandangan mata, maka akan terlihat semakin kecil. Nah, ini semakin kecil dan hilang. Kalau semakin dekat objeknya, gambarnya akan semakin besar. Nah, di sini bangunannya terlihat semakin besar, teman-teman. Dia besar ke kecil kayak gitu. Itu yang disebut titik hilang. Nah, ini ada contoh perspektif di interior, misalnya di bangunan. Nah, ini saya mau perjelas lagi titik hilang itu seperti apa. Ini yang bagian tengah ini kita singkat TH, titik hilang, dan di sini adalah garis horizontal. Yang garis ini, teman-teman. Dan apabila kita misalnya nambahin garis memanjang seperti ini yang disebut garis perspektif. GP aja kita singkat GP. Ini disebut garis perspektif. Nah, jadi garis perspektif itu membentuk sebuah ruangan ya, teman-teman. Ini kita bikin kubus, misalnya ini kita sebuah kubus. Nah, jadi ada jarak, teman-teman, seperti ini. Dari garis titik hilang dan perspektif. Lebih simpelnya lagi, kalian bisa lihat di sini biar lebih gampang dimengerti. Oh ya, sebelum itu saya mau jelaskan ada 3 bentuk sudut pandang. Yang pertama itu bird eyes, mata burung, terus frog eyes, mata katak, dan front eyes. Ini mata normal ya, teman-teman. Jadi tampak depan. Jadi kalau front eyes ini, misalnya ini ada sebuah kamera. Ini ada orang. Dan ini misalnya ada pohon. Ini pohon lagi, ada 2 pohon misalnya. Nah, kamera di sini letaknya, dia sorot bagian ini. Jadi hasilnya tuh ada orang, ada pohon di belakangnya. Jadi emang bener-bener rata ya, teman-teman. Sedangkan kalau misalnya frog eyes, dia posisinya ada di bawah, teman-teman, ngadep bawah. Nah, otomatis yang lebih kelihatan itu membesar di bagian bawah, teman-teman. Nah, sedangkan kalau bird eyes itu kameranya ada di atas, teman-teman. Ini saya kasih contoh bird eyes. Ini posisi kameranya ada di atas.
Nah, untuk membuat ini kita perlu adanya titik hilang, teman-teman. Nah, di sini saya coba bikin titik hilangnya ada 2, teman-teman. Ini titik hilang pertama, ini titik hilang kedua, ada di ujung sebelah sini. Jadi semakin ke sini dia gambar semakin hilang, semakin ke sini dia gambar semakin hilang. Jadi ada 2 titik hilang, teman-teman. Kalau misalnya kita mau bikin, misalnya di sini ada tong sampah, teman-teman. Nah, dia harus mengikuti garis ini, teman-teman. Garis lurus kayak gini. Ada tong sampah. Di sini ada tong sampah lagi misalnya. Nah, semakin ke sini dia semakin mengecil dan hilang. Sama halnya dengan kalau misalnya kita gambar orang di sini besar, semakin dia ke ujung dia semakin kecil. Nah, ini yang disebut perspektif, teman-teman. Ini titik hilang kedua, orang yang sedang berjalan juga dia semakin hilang. Kalau misalnya semakin ujung dia semakin kecil lagi, ujung kecil lagi. Nah, di sini adalah 2 titik hilang. Ini bird eyes ya, teman-teman. Jadi sudut pandang mata dari atas. Nah, gimana kalau misalnya kita bikin yang frog eyes? Nah, frog eyes ini kebalikannya, matanya kameranya dari bawah. Ini ada sebuah contoh gambar gedung. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini posisi kameranya ini ada di bawah. Orang nih berarti kalau misalnya kita gambar orangnya tuh kecil di sini. Dia posisinya tuh ke atas. Jadi kalau misalnya yang bagian atas misalnya ada anggaplah ada antena ya misalnya. Nah, dia semakin kecil. Kayak gini, pokoknya dia mengecil ke atas gini, teman-teman. Kayak misalnya kita gambar orang sedang berdiri. Kalau misalnya kita pakai kamera frog eyes, ini kita gambar lantai. Nah, gambar orang itu posisi kakinya tuh pasti lebih besar, teman-teman, karena yang diekspos lebih banyak itu bagian kaki. Sedangkan semakin ke kepala dia semakin kecil. Ini kalau posisi kameranya ada di bawah. Kebalikannya kalau misalnya kameranya ada di atas, bird eyes, posisi orang itu membesar, terus di sini kakinya mengecil. Posisi kamera di atas atau bird eyes. Nah, penjelasan kasarnya seperti ini. Mungkin teman-teman bakal bingung kalau misalnya kita bahasnya terlalu detail seperti itu. Secara gampangnya, kalau misalnya kita mau bikin background, saya kembali ke slide dulu. Ini yang rumit-rumitnya dulu, teman-teman, biar kalian paham dulu bagaimana fungsi titik hilang itu. Nah, ini ada contoh-contohnya. Ini 2 titik hilang, kita bisa lihat di sini, kiri dan kanan. Nah, jadilah rumah seperti ini. Ini di dalam interior ruangan, teman-teman. Nah, ini menggunakan 3 titik hilang. Jadi ada di bawah, kiri, dan kanan. Emang rumit, teman-teman, kalian harus pelajarin lebih dalam. Saya juga masih banyak belajar. Nah, secara simpel aja, kalau fungsi dari perspektif di dalam komik yaitu seperti ini, teman-teman. Misalkan kita punya background, ini gambar kita waktu kita SD, gambarnya pasti ada 2 gunung, ada jalan, ada matahari, ada rumah, dan ada pohon, teman-teman. Dan ini ada gambar figur orang. Nah, ketika 2 gambar ini digabung, nah yang sebelah kanan ini salah, teman-teman. Kalau misalnya dia datar, langsung tanah ya. Soalnya perspektifnya itu berbeda, kecuali kita beralih ke sebelah kiri. Nah, sebelah kiri ini dia ada kayak berdiri di atas sebuah bukit, teman-teman. Nah, ini kan seperti ada di atas sebuah bukit. Posisi bawahnya seperti ini. Nah, ini benar. Kalau misalnya dia gambar datar seperti sebelah kanan, itu salah, teman-teman. Soalnya perspektifnya berbeda antara figur dan background. Nah, ini kan seperti ada di atas sebuah bukit. Posisi bawahnya seperti ini. Nah, ini benar. Kalau misalnya dia gambar datar seperti sebelah kanan, itu salah, teman-teman. Soalnya perspektifnya berbeda antara figur dan background.
Nah, yang benar itu seperti ini. Kita harus tarik garis, ada garis hilang. Nih, misalnya ini titik hilangnya teman-teman. Ini titik hilang di sini. Nah, jalan ini dia akan ke arah sini misalnya. Sambungannya. Berarti dia benar-benar berdiri di atas tanah. Kalau yang sebelumnya kita berdiri di atas tanah, terus ini jalannya gini, ini agak aneh teman-teman. Posisi rumahnya kayak gini, kecuali dia ada berdiri di atas bukit. Nah, ini adalah posisi yang benar. Jadi perspektifnya tuh ada titik hilangnya teman-teman di sini. Dimana pohonnya yang besar tuh di depan, ini pohon yang besar di depan, dia semakin mengecil, semakin mengecil. Begitu juga dengan karakter orangnya teman-teman, figurnya. Yang paling depan otomatis dia besar, semakin kesini dia semakin mengecil. Kita lanjut lagi. Nah, ini contoh di dalam sebuah komik teman-teman. Fungsi background dan figur. Kalau misalnya kita pakai yang pertama ini, kalian bisa lihat di sini posisi orang kedua ini yang sedang menyapa hai. Ini agak aneh. Soalnya kalau kita lanjutkan, misalnya di sini ada kakinya. Nah, orang yang sebelah sini kakinya terlalu ke bawah, ini salah. Yang betul adalah adanya perspektif teman-teman. Jadi dia posisinya ada di belakang, mengecil. Orang kedua yang agak jauh ada jarak di sini ya teman-teman, ada jarak. Jadi semakin ke belakang dia semakin mengecil. Kayak gini. Ini yang benar. Jadi perspektif itu penting. Kalau misalnya kita dalam buat komik, ini fungsinya. Gimana kalau pas mereka ngobrol, posisi dua orang ini, yang satu di depan, yang satu di belakang, itu kita harus tentukan dulu teman-teman. Nah, ini adalah contoh bangunan yang saya bikin juga di komik. Ini di salah satu komik juga yang saya bikin. Ini adalah posisi bird eyes, posisi kameranya ada di atas. Jadi kita lihat ada lantainya, ada orangnya. Sedangkan ini, kalau ini kamera standar, ini juga standar front eyes. Nah, ini lebih rumit lagi sebenarnya. Ini di komik The Raid yang saya dan teman-teman bikin. Ini posisi kameranya benar-benar berpindah-pindah, ada bird eyes, ada frog eyes. Nah, ini lebih ke arah gambar yang dengan lensa ibaratnya kayak mata ikan teman-teman. Ini lebih cembung ya. Ini front eyes yang biasa aja, posisinya dari datar dari depan. Oke, jadi kira-kira slide-nya sampai situ ya. Intinya sih kalau kalian misalnya mau gambar background, itu harus sesuai dengan figurnya teman-teman. Seperti ini. Backgroundnya di mana, figurnya benar-benar harus di mana. Jadi kalau kita, walaupun gambar komik itu cuman panel kotak gini aja, tapi posisi figurnya aja, tapi sesuai teman-teman gitu. Sesuai teman-teman.